Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Maha santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita masih dalam pembahasan tentang al-milkiyah. Masih tentang pembahasan tentang al-milkiyah. Yang pekan lalu kita membahas daripada definisi al-milkiyah, kemudian al-alfaz yang berhubungan dengan al-milkiyah, hakikatul milkiyah, kemudian ma'anal milkiyah, dan al-alfaz zatus silah bil milkiyah. Hari ini kita lanjutkan halaman 121. Halaman 121, betul nggak halaman 121? Halaman 121 anwa'ul milkiyah. Al-matlabus salis anwa'ul milkiyah. Disebutkan oleh penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa adaman nafa bi ulumi fid dharaini amin. Anwa'ul milkiyah. Tatanawwa'ul milkiyatu bi'atibaratin mukhtalifatin ila anwa' muta'addidah. Ahammuha ila anwa'in muta'addidatin. Ahammuha tanawwu'uha min haitsu mahalli tasarruf ila milkiyah tamah wa milkiyah naqisah wa tanawwu'uha bi'atibaril malik ila milkiyah khassah fardiyah wa milkiyah 'ammah jama'iyah. Kata penulis, macam-macam milkiyah tersebut bisa lihat dari beberapa perspektif. Yang penting perspektifnya antara lain dari perspektif mahallit tasarruf ila milki, objek daripada pelaksanaan milkiyah tersebut kepada milkiyah tamah wa milkiyah naqisah. Kemudian perspektif pemiliknya dari pemilik khassah, fardiyah, individual, personal. Kemudian milkiyah ammah jama'iyah, milik umum. Yang pertama, ini ada dua perspektif tersebut. Yang pertama, awalan al-milkiyatu tamah wa naqisah. Disebutkan tentang tatanawwa'ul milkiyatu min haitsu mahalli tasarruf ila milkiyah tamah wa milkiyah naqisah. Dari perspektif mahalli tasarruf, objek tindakan yang dilakukan dalam milkiyah tersebut. Yang pertama yang disebutkan tentang al-milkiyatut tamah. Jadi dari perspektif mahalul milkiyah, mahalul tasarruf, itu ada dua, milkiyah tamah wa milkiyah naqisah. Apa yang maksud dengan milkiyah tamah? Al-milkiyatut tamatu hiya allati tasbutu lil insani, hiya allati tusbitu lil insani. Al-milkiyatut tamatu hiya allati tusbitu lil insani haqqa tasarrufi fi kullin min 'ainiha wa manfa'atiha. Fayaqul milku ala zatil 'aini wa manfa'atiha. Milik sempurna adalah milik yang menetapkan kepada seorang manusia haqqa tasarruf, hak untuk melakukan tasarruf, tindakan, perbuatan, kewenangan pada fikullin, pada barang dan manfaatnya. Sehingga ini kepemilikan tersebut, objeknya adalah barang itu sendiri, zatil ain, substansi dari barang tersebut, dan juga manfaat dari barang tersebut, wa manfaatiha. Wa huwal aslu fi milkil a'yan. Dan inilah prinsip asal dan utama dalam kepemilikan barang. Fa idza hasal kana syamilan li raqabatiha wa manfaatiha. Maka kalau ini yang terjadi, maka dia memiliki apa yang dikatakan raqabah, zatnya ataupun ainul mal, kemudian juga apa yang dikatakan manfaatnya. Wa arrafaha Muhammad Qadri Basha bi annaha ma kana limullakiha haqqut tasarrufi fiha ainan wa manfaatan. Disebutkan di sini dari kitab Mursyidul Hayran. Ya. Disebutkan di sini, dikutip apa yang dikatakan, definisi yang disebutkan dari Mursyidul Hayran li Muhammad Qadri Basha. Apa yang dimaksud dengan milkiyah tamah? Ya, milkiyah tamah. Apa yang dikatakan?
maka limullaqiha, sesuatu yang kepada pemiliknya itu memiliki yang dikatakan hak tasarruf fiha 'ainan wa manfa'atan. Hak untuk bertasarruf di dalam objeknya tersebut 'ainan wa manfa'atan. Barangnya dan manfaatnya. Fa idza kunta tamlik, disebutkan oleh penulis, kalau Anda memiliki daron milkan taman, famin haqqika an tabi'aha au tahabaha au tu'jiraha au an taskunaha au tahdimaha au ta'dil fi awda'iha wa ghairi dzalik. Konkretnya kayak gimana? Kalau kita memiliki barang, kata penulis, kepemilikan yang sempurna, maka kita berhak untuk antabi, menjual, menghibahkan, menyewakan, menempati, ataupun sampai menghancurkan, ataupun merenovasi dalam bentuknya dan semisalnya. Wa'arrafah Syekh Badran Abul Ainain bi'annaha ma yathbutu ala aini syai'i wa manfaati ma'an bi'aisu yathbutu ma'ahu lil malik fihima jami'ul huquq al-masyru'ah. Apa yang dikatakan dalam definisi disebutkan oleh Syekh Badran, sesuatu yang tetap terhadap objek barang ataupun ainu syai'i, barangnya tersebut, dan manfaatnya bersamaan. Apa ketetapannya? Seorang pemilik, dia memiliki hak-hak yang diperbolehkan terhadap objek barang tersebut. Ini yang dikatakan al-milkiyah at-tamah. Wa takhtassul milkiyatu tamu bi'iddati khasais. Penulis juga menyebutkan beberapa karakter tentang al-milkiyah at-tamah. Wahia, yang pertama, ini dikutip dari kitab Al-Madkhal fi Ta'rib bil-Fiqh Islami di Muhammad Shalabi Shibli. Yang pertama, khasais daripada milkiyah tamah, lil malik mutlaqut tasarruf fil 'aini wa manafi'iha bikafati tasarrufatil masyru'ah min bai'in lil 'aini wa ijaratin wa i'aratin wa ghairiha, wa hadzal itlaq la yataqayyadu bi syai'in siwa 'adami ad-darar bil ghair sawa'un akana hadzal ghair fardan am jama'atan am ad-dawlati nafsiha, walidzalika yajuzu naz'ul milk jabran lil manfaatil 'ammati. Santai yang dirahmati Allah, yang pertama karakter daripada kepemilikan tamah adalah pemilik memiliki mutlaqut tasarruf. Pemilik memiliki mutlaqut tasarruf. Kewenangan yang mutlak ataupun tindakan mutlak terhadap barangnya dan manfaatnya dengan segala macam tindakan-tindakan yang disyariatkan. Misalnya contohnya menjual, menyewakan. Online. Halo, kedengeran? Wa ijarah, wa i'arah, wa ghairiha. Menjual, menyewakan, meminjamkan. Dan kewenangan ini la yataqayyadu bi syai'in. Tidak ada ikatannya kecuali selama tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain. Apakah orang lain tersebut fardan, individu, ataupun kelompok, ataupun bahkan sampai negara. Oleh karenanya, ketika dia menimbulkan kerugian, menimbulkan doror kepada ghair, dibolehkan yang dikatakan yajuzu naz'ul milk, mencabut kepemilikan jabron dengan paksa. Apa yang dikatakan lil manfaatil amah, demi kemanfaatan umum. Ini karakter yang pertama. Yang kedua yang disebutkan, lil maliki haqqul intifa' bisyai'il mamluk bi wajhin min wujuhil intifa' ghair mutaqayyidin bi zamanin muhaddadin wala makanin muayyanin wala bi syaklin khas ma lam yakun zalika muharraman syar'an kan yaj'ala darahu nadiyan lil qimar. Pemilik dia memiliki hak untuk memanfaatkan yang dimilikinya dengan cara-cara bentuk manfaat yang tidak terbatas pada waktu, bentuk, dan tempat tertentu, dan tidak dengan dengan segala macam lah. Makanya hakul intifa bisyai'il mamluk, dengan segala macam, selama bentuk-bentuk kemanfaatan yang dilakukan, hak-hak kemanfaatan tersebut bukanlah perkara yang tidak dilarang oleh syariat. Ataupun yang dikatakan di sini, malam kun zalika muharraman syar'an. Apa contoh yang diharamkan? Saya punya tempat, ruangan, gedung, ataupun lokasi, kemudian saya jadikan tempat tersebut misalnya wal'iyazubillah untuk berjudi, nadiyan lil qimar, maka itu adalah yang dilarang.
Tapi kalau selain yang diharam, selain yang diharamkan, maka diperbolehkan pemilik al-intifa bisyai'il mamluk biwajhin min wujuhil intifa. Karakter yang ketiga yang dikatakan al-milkiyatu tamah, laisa laha zamanun muhaddadun yantahil milku 'indah. Fala yantahi illa bihalakil 'aini aw bintiqalil milk li ghairi malikihi bitasarrufin syar'iyyin naqil lil milk aw bil mirath idza mata al malik. Kepemilikan sempurna tidak ada waktunya. Laisa laha zamanun muhaddadun, yang dapat menghentikan kepemilikan. Dia hanya berhenti, dia hilang kepemilikan sempurna tersebut gara-gara hancur objek barangnya tersebut atau pindah kepemilikan kepada selain pemiliknya gara-gara sebuah tindakan yang diperbolehkan yang memindahkan kepemilikan tersebut, atau gara-gara yang dikatakan bil miras, karena meninggal pemiliknya kemudian diwariskan iza matal malik, kalau pemiliknya meninggal. Karakter yang keempat, khasais anna lil malik idza atlafa syai' al mamluk lau milkan taman la yajibu alaihi domanuhu. Pemilik kalau dia memiliki barang sempurna, maka kalau dia pun merusak barangnya tersebut, menghancurkan barangnya tersebut, dia tidak bertanggung jawab, dia tidak wajib untuk menggantinya karena milik dia. Karena nggak ada manfaat. Li'annahu la faidata min hadha teman. Hal ini bukan berarti wala ya'ni dzalika annahu yajuzu lil malik ayyutlifa ma'ahu bila sabab. Bukan berarti ini seorang pemilik boleh menghancurkan kepemilikannya tanpa sebab. Fa idza fa'ala dzalika 'uqiba bit ta'zir. Kalau itu dilakukan maka dia dihukum dengan ta'zir. Karakter yang keempat, anna milkiyatul a'yan la taqbalul isqat. Falau asqata asy-syakhsu milkiyatahu li'ainin la tasqut wa tabqa mamlukatan lahu li'anna hadza huwa as-sa'ibah wa la sa'ibata fil Islam. Nah, ini karakter kepemilikan sempurna. Kepemilikan barang yang sempurna tidaklah bisa apa yang dikatakan digugurkan. Jadi nggak bisa seorang menggugurkan kepemilikannya. Karena kalaupun itu dilakukan, maka itu tidak gugur kepemilikannya dan tetap barang tersebut menjadi miliknya dia, tabqa mamlukatun lahu. Kemudian karena kalau itu dibenarkan, maka ini yang dikatakan sa'ibah, dan tidak ada praktek sa'ibah dalam Islam menghalalkan apa yang dimiliki tersebut, ataupun dalam pengertian dia menggugurkan kepemilikannya. Ini beberapa karakter-karakter tentang al-milkiyatul ammah. Milkiyatul ammah. Kemudian kita lanjutkan dengan al-milkiyatun naqisah. Apa itu al-milkiyatun naqisah? Al-milkiyatun naqisah ia ma yasbutu lil insan. Al-milkiyatun naqisah ia ma yasbutu lil insan min, yang dikatakan al-milkiyatun naqisah ia ma yasbutu lil insan min tamalluki ainin wahdaha dunal manfa'ah. Tamallukil manfa'ah dunal ain. Anli, pulang. Kepemilikan yang naqisah, kalau tadi kepemilikan sempurna. Kalau sekarang yang disebutkan adalah kepemilikan yang kurang. Kepemilikan naqisah adalah ma yasbutu lil insan. Sesuatu yang tetap buat manusia min tamalluki ainin wahdaha dunal manfa'ah. Dengan dia memiliki barangnya saja, bukan manfaatnya. Dia memiliki barangnya saja, bukan manfaatnya. Tamalukil aini dunal manfa'ah. Halo, masih kedengaran? Masih Ustaz. Oke. Kirain nggak kedengeran. Ma yasbutul insan min tamalluki ainin wahdaha dunal manfa'ah. Yang disebut dengan kepemilikan naqisah adalah sesuatu yang tetap bagi seorang dari memiliki barangnya saja tapi tidak manfaatnya. Au tamallukil manfa'ah dunal ain, atau sebaliknya, memiliki manfaat bukan barang. Sawana kanatil manfa'atu syakhsiyah am ainiyah. Apakah manfaatnya tersebut sifatnya syakhsiyah, personal, ataupun dia ainiyah yang berhubungan dengan barang itu sendiri. Fal milkiyatun naqisah. Kepemilikan yang naqisah, yang kurang,
Yallati la yajtami fiha milkul aini wa manfaatiha wa innama yakun lisyakhsi milkul raqabah duna manfa'ah atau milkul manfa'ah duna raqabah. Lawannya daripada kepemilikan sempurna. Kalau kepemilikan sempurna dua aspek barang dan manfaat. Kalau kepemilikan naqisah salah satu. Apakah aspek barang ataukah aspek manfaatnya, bukan kedua-duanya. Maka disebutkan di sini kepemilikan yang kurang adalah yang tidak terkumpul di dalamnya memiliki barang dan manfaat, sehingga seorang itu hanya memiliki barangnya saja bukan manfaatnya, atau manfaatnya saja bukan barangnya. Wa ala hadza tatanawwal milqiyatun naqisah ila naw'aini huma. Berdasarkan definisi ini, maka kepemilikan yang kurang tersebut terbagi dua. Yang pertama yang dikatakan milkul aini bila manfa'ah, memiliki barang bukan manfaatnya. Al-aslu anna man malaka ainan malaka manfa'ataha. Hukum asalnya, kalau ada orang memiliki barang, maka dimiliki manfaatnya. Tapi syariat membolehkan. Inilah salah satu keindahan syariat Islam, mengakomodir, dan itu sesuai dengan karakter urusan manusia. Tapi syariat membolehkan fi halatin muayyanah antum talakal ainu duna manfaatiha. Jadi dalam kondisi tertentu dibolehkan atau dimungkinkan memiliki barang bukan manfaatnya. Wa min zalika, contohnya apa? Ayyusiya syakhsun bi raqabati ainin ila amr. Seorang mewasiatkan untuk mengawasi sesuatu barang kepada Amr. Wa yusiya bi manfaatiha li muddati 10 sanawat li Zaid. Kemudian dimewasiatkan kemanfaatannya buat jadi zatnya barang tersebut kepada Amr, tapi manfaat barang tersebut kepada orang lain. Limuddati, misalnya contohnya 10 tahun buat Zaid. Faidatu fil musi, kalau orang yang mewasiatkan tersebut akhirnya meninggal, intaqalat raqabatul ainil musabiha duna manfaatiha ila Amr, maka pindahlah raqabatul ainil musabiha, penguasaan ataupun juga pengawasan objek barang tersebut kepada selain manfaatnya kepada Amr, karena memang tadi yang diwasiatkan kepada Amr adalah raqabahnya, bukan manfaatnya. Tapi manfaatnya kepada siapa? Kepada Zaid. Wa minha ayyusya syakhsun bimanfaati darihi, ataupun contoh lain. Seorang mewasiatkan untuk manfaat daripada rumahnya, kurang lebih misalnya 10 tahun li Khalil, kepada seorang bernama Khalil. Ketika orang yang wasiat tersebut meninggal, intaqalatul ain, maka pindahlah barangnya tersebut bukan manfaatnya ilal warasah. Jadi intaqalatil ainu duna manfaati ilal warasah. Barangnya tersebut pindah, bukan manfaatnya, karena manfaatnya sudah diwasiatkan kepada siapa yang dikatakan? Kepada Khalil. Ammal manfaatu fatantaqilu ilal musalahu Khalil. Sedangkan manfaatnya pindah kepada siapa yang diwasiatkan itu Khalil. Wa fi hatainil halataini la yastati'u malikul aini wahdaha ayyantafi'a biha bi ayyi wajhin min wujuhil ittifaq li'anna al-manfa'ata mamlukatan li ghairihi fil muddatil muhaddadah. Dari dua kasus yang tadi disebutkan, pemilik barang tidak bisa mengambil manfaat dengan cara apapun daripada manfaat-manfaat yang ada. Kenapa? Karena manfaatnya dimiliki oleh orang lain pada waktu yang telah ditetapkan. Fil muddatil muhaddadah. Di sini ada kepemilikan barang, ada kepemilikan manfaat. Kama la yajuzu li hadzal malik yatasarrafa bil aini tasarrufan yadurru bi malikil manfaat. Sebagaimana pemilik barang tersebut tidak boleh melakukan sebuah perbuatan yang dapat merugikan pemilik manfaat, kahadmid dar, dengan dihancurkan, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Fa iza atlafaha malikur raqabah domina li malikil manfaati qimataha. Kalau misalnya dilakukan perusakan oleh pemilik barang tersebut, maka dia domina li malikil manfaat, dia mengganti rugi kepada pemilik manfaatnya tersebut. Karena manfaatnya hilang, maka dia mengganti rugi nilainya kepada pemilik manfaat. Wa amma nafaqatul ainil lazimah listifa'il manfaati wa dhara'ibil muqarrati 'alaiha fatakunu 'ala malikil manfa'ah
walaysa 'ala malikil 'aini syai'un min dzalik. Kemudian bagaimana dengan apa yang disebut dengan real cost ataupun biaya operasional yang dibutuhkan oleh barang tersebut sehingga dapat manfaatnya tersebut masih dapat dinikmati, maka kebutuhan kewajiban yang berhubungan dengan barang tersebut dari manfaat tersebut nafaqatil ainil lazimah, maka itu adalah tanggung jawab orang yang memiliki manfaat, bukan orang yang memiliki barang tersebut, karena orang yang memiliki manfaat yang merasakan langsung misalnya daripada dharaib al-muqarrah. Contohnya adalah misalnya pajak-pajak yang ditetapkan fatakunu ala malikil manfa'ah duna walaysa ala malikil ain syai'un min dzalik. Kemudian yang kedua, milkul manfaati bila ainin. Kalau tadi milkul aini bila manfa'ah. Yang berikut yang dikatakan milkul manfaati bila ain. Ajazat syariah untuk memiliki manfaat bukan memiliki barang. Kalau tadi memiliki barang bukan memiliki manfaat. Dan yang sekarang berikutnya yang sebaliknya. Syariat Islam memungkinkan, membolehkan, mengatur apa yang dikatakan milkal manfaati dunal ain. Memiliki manfaat bukan barang. Fayahsulu dzalika bi'iddati asbabin minha al-uqud an-naqila lil manfa'ah dunal ain. Maka hal itu bisa terjadi dengan macam-macam. Contohnya adalah akad-akad yang memindahkan manfaat bukan barang. Contohnya apa? Al-ijarah, wal-i'arah, wal-wasiyati bil manfa'ah. Ada 3 di sini disebutkan. Yang pertama adalah sewa, yang kedua adalah i'arah, meminjamkan, yang ketiga adalah wasiat dengan manfaat. Fa innal manfa'ata fi hadhil uqud tantaqil ila kullin minal mustajir wal musta'ir wal musalahu bil manfaati. Maka manfaat dalam 3 akad ini pindah kepada penyewa, peminjam dan yang diwasiatkan untuk mendapatkan manfaat. Wa minha aidan, termasuk dalam akad ini al-waqf, waqaf. Fa innal manfa'ah tantaqilu ilal mauqufi alaihim, karena manfaat pindah kepada pihak yang yang diwakafkan. Wa yantaqilu milku raqabati ila Allah ta'ala fi rajih min ara'il fuqaha wa minha al-murtafaqul 'am. Nah, termasuk dari tadi akad-akad yang dikatakan memindahkan manfaat adalah wakaf, karena wakaf tersebut pindah manfaatnya kepada al-mauquf alaihim dan raqabahnya pindah kepada Allah Subhanahu wa taala pada pendapat yang rajih daripada pendapat ara'il fuqaha. Ini yang dikatakan oleh penulis dalam catatan kaki, inilah pendapat ra'yu Syafi'ati fil Azhar wa Ahmad fi riwayah was sahibain minal Hanafiyyah al-Muazzam, pendapat al-Imam, pendapat kebanyakan riwayat Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, juga ada riwayat dari Imam Ahmad dan juga dari pendapat 2 murid utama dari mazhab al-Imam Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala. Kemudian termasuk daripada hal ini yang dikatakan akad manfaatnya pindah adalah al-murtafaqul 'am, fasilitas umum ataupun yang ini sarana-sarana yang berhubungan dengan umum. Misalnya di sini hukukul irtifaq, hak yang menyertai daripada kepemilikan. Nanti mungkin dalam kesempatan lain mungkin ada keterangan tentang hukukul irtifaq ataupun sudah disebutkan sebelumnya. Waqad qarrara al-jumhur baina milkil manfa'ati wa haqqil intifa'. Waqad farraqa al-jumhur baina milkil manfa'ati wa haqqil intifa'. Para ulama membedakan antara kepemilikan manfaat dan hak mengambil manfaat, milik manfaat dan hak mengambil manfaat. Familkul manfaati ikhtisasun hajizun lil ghairi yubihu liman yathbutu lahu ay yastawfiyal manfa'ata bi nafsihi wa yumallikaha li ghairihi. Kepemilikan manfaat adalah sebuah kekhususan yang mencegah orang lain dan membolehkan kepada dia pemilik kepemilikan manfaat tersebut untuk mengambil manfaat, menyempurnakan untuk manfaat dengan sendirinya, atau dia memindahkan kepemilikan manfaat tersebut kepada orang lain. Apa maksudnya? Lil mustajir alladhi malakal manfaati bi'aqdil ijarah istifa'ul manfaati binafsihi. Seorang penyewa yang dikatakan memiliki manfaat dengan akad ijarah, dia berhak untuk istifa'ul manfaati binafsihi,
mendapatkan manfaat ataupun memenuhi ataupun memperoleh manfaat buat dirinya, atau lahu ayyumallikaha li ghairihi bi'iwadin wa bighairi 'iwadin, atau dia memberikan kepemilikan manfaat tersebut dengan orang lain dengan cara iwad, bukan dengan mendapatkan iwad, ataupun bighairi 'iwad. Jadi mungkin dia boleh menyewakan objek yang dia sewa kepada orang lain, ataupun bukan disewakan, dia pinjamkan. Wa amma haqqul intifa' fa mujarradu rukhsah bil intifa' syakhsi liman u'tiya hadzal haqq imma bil idnil 'am kal intifa' bit turuqil 'amah wal anhar wal madaris wal aswaq. Jadi tadi ada milkul manfaat dan milkul intifa'. Itu tadi yang disebutkan adalah milkul manfaat. Sedangkan hakul intifa', hak untuk mendapatkan manfaat, bukan bukan memiliki manfaat, tapi hak untuk mendapatkan manfaat, itu adalah cuman yang dikatakan rukhsah bil intifa', izin ataupun rukhsah ataupun persetujuan untuk mendapatkan manfaat syakhsi personal kepada orang yang diberikan kepadanya hak ini gara-gara al-iznil 'am. Misalnya izin yang umum maksudnya adalah yang udah lumrah, yang umum orang mendapatkan, misalnya adalah hak akses untuk at-turuqil 'amah, mendapatkan manfaat dari jalan-jalan umum, dari sungai, dari sekolah-sekolah, dari pasar-pasar. Wa amma bil iznil khas min qibali syakhsin, di syakhsin akhar bil intifai syakhsi, ataupun juga secara khusus hak untuk mendapatkan manfaat, bukan memiliki manfaat, untuk mendapatkan manfaat dengan izin yang khusus dari seorang khusus kepada orang yang khusus yang lain, dari satu person kepada person yang lain, untuk al-intifa' asy-syakhsi, mendapatkan manfaat khusus dengan misalnya kendaraannya ataupun mobilnya. Wala yajuzu li sahibi haqqil intifa', tapi orang yang memiliki hak manfaat tidak boleh jadi memilih hak intifa' dengan milkul manfaat. Tidak berhak orang yang memiliki hakul intifa' memilikannya kepada orang lain dengan cara menyewakan ataupun dengan tanpa sewa. Jadi di sini menggarisbawahi adalah hakul intifa' dan milkul manfaat. Hakul intifa' tidak bisa memberikan tamlik kepada orang lain, dia hanya bisa memanfaatkan, tapi malikul manfaat, pemilik manfaat, dia bisa tamlik, memilikan kepada orang lain. Ini pendapat jumhurul ulama rahimahumullah ajma'in. Ulama Hanafiyah, jadi kalau tadi disebut jumhur di sini berarti selain Hanafiyah. Di bawahnya penulis mengutip, wazabal Hanafiyatu ila mukhalafatil jumhur fi dzalik, falam yufarriqu baina milkil manfaati wa haqqil intifa', walakinnal aula bil i'tibar maslakul jumhur fit tafriq bainahuma. Dalam hal ini ulama Hanafiyah berbeda pendapat. Mereka berbeda dengan jumhur, mereka tidak membedakan antara milkil manfa'ah wa haqqul intifa'. Penulis mengatakan yang tepat dalam hal ini adalah maslakul jumhur. Apa yang dikatakan oleh jumhur di dalam membedakan di antara keduanya, antara milkul manfa'ah dengan haqqul intifa'. Kemudian wa yakhtassu di sini disebutkan khususan al-milkul manfa'ah wa yakhtassu al-milkiyah, dalam milkiyah wa yakhtassu milkul manfa'ati bil khasa'is taliyah. Kepemilikan manfaat ada beberapa karakter-karakternya, antara lain innahu yaqbalu taqyid biz zamani wal makan was sifah ibtidaan wa li hadza yajuzu liman a'ara sayyaratahu li ghairihi ay yuqayyida i'aratahu bi muddatin ka syahrin aw yuqayyidaha bi makanin ka yuhaddida lahu makanu sayri biha wa al ashkhas alladziina yarkubunaha. Maka di dalam kepemilikan manfaat ada beberapa kekhususan. Yang pertama yang dikatakan, dia dapat diikat dengan tempat dan waktu dan sifatnya dari awal dan ulang. Maka disebutkan di sini, oleh karenanya yajuz, diperbolehkan bagi orang yang ingin meminjamkan, bagi orang yang meminjamkan mobilnya kepada orang lain, ayyuqayyida i'aratahu, mengikat pinjamannya tersebut dengan waktu. Contohnya misalnya 1 bulan. Ataupun mengikatnya dengan tempat. Misalnya diikat dengan tempat khusus yang mobil itu boleh jalan di tempat ini atau di daerah ini, ataupun secara khusus dengan orang-orang yang boleh naikin ataupun mengendarai mobil tersebut. Awil ashkhas alladziina yarkubunaha. Ini apa yang dikatakan karakter yang pertama. Karakter yang kedua yang dikatakan anna malikal manfaati yadmanul aina idza ta'adda 'alaiha fatlafaha
Wa kadzalika yadmanu nuqsanaha idza ta'ayyabat bisababi taqsirin min. Pemilik manfaat dia bertanggung jawab ketika terjadi ta'addi, pelanggaran ataupun melampaui batas dari penggunaan manfaat tersebut sehingga merusak. Begitu juga dia bertanggung jawab kalau terjadi kurang. Kalau misalnya gara-gara dia pakai kemudian ternyata ta'ayyabat, dia menjadi cacat ataupun ada kerusakan, bisa taksirin min, gara-gara taksir, kekhilafan ataupun kecerobohan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, anna malikal manfaati la yaqbalu tawarus indal hanafiyyah lianna al-irth yakunu lil malil mawjud indal maut wal manafi' laysat amwalan indahum wa khalafu bidzalika jumhurul fuqaha fi ba'd as-suwar kal ijarah. Kepemilikan manfaat tidak bisa diwariskan menurut ulama Hanafiyah karena warisan tersebut untuk objek harta yang ada eksis ketika terjadi meninggal. Sedangkan manfaat bukanlah harta menurut mereka dan berbeda dengan mazhab jumhur yang mengatakan diperbolehkan dalam beberapa bentuk seperti sewa tersebut. Ini tentang khasais al-milkil manfa'ah. Sanian, jadi kita masih berbicara tentang tadi karakter kepemilikan. Al-milkiyatu tamah wa naqsah. Kemudian kita akan berikutnya penulis menyebutkan tentang al-milkiyah khasah wa ammah. Jadi ya. Tadi karakter pemilikan daripada mahal tasarruf. Ada naqsah dan tamah. Yang kedua yang akan dijelaskan adalah al-milkiyatu bi'atibaril malik. Bukan dari mahal tasarruf tapi dari perspektif al-i'tibaril malik. Perspektif orang yang memilikinya. Sebutkan di sini tatanawwa'ul milqiyatu bi'atibaril malik ila milqiyah khassa fardiyah wa milqiyah 'ammah jama'iyah. Kepemilikan dari perspektif pemiliknya terbagi dua, yaitu milqiyah khassa, kepemilikan pribadi individu, dan kepemilikan umum jama'iyah. Al-milqiyatul khassa al-fardiyah, kepemilikan khusus ataupun fardi adalah iyallati yakunu sahibuha fardan aw majmu'ah minal afrad ala sabilil ishtirak wa fima yali bayanu naw'il milkiyatil khassah. Kepemilikan khusus personal adalah kepemilikan yang pemiliknya yang dikatakan iyallati yakunu sahibah, pemiliknya adalah individu ataupun kelompok berserikat. Keterangannya kayak gimana? Di bawah ini ada disebutkan keterangan yang disebutkan wa fima yali bayanu, disebutkan dua bentuk jenis al-milkiyatul khassah. Yang pertama al-milkiyatul khassah al-mustaqillah wa hiya ma kana al-milku fiha khassan bi fardin wa yakhtassu bihi raqabatan wa manfa'atan mislu imtilaku baitin aw sayyaratin aw masna aw mazra' wa ghairi dzalik. Kepemilikan khassah yang mustaqillah, independen, khusus, adalah kepemilikan seorang secara khusus, dan itu khusus kepada dia raqabah wa manfa'ah. Mirip tadi al-milkiyatu tamah, barangnya dan manfaatnya. Contohnya adalah imtilaku baitin, seorang memiliki rumah ataupun kendaraan ataupun pabrik ataupun sawah. Yang kedua yang dikatakan al-milkiyatul khassah al-mushtarakah. Maka al-milku fiha mushtarakan baina itsnaini aw aktsar bisababin min asbabit tamalluk kasyira wal hibah wal wasi wal wiras. Berikutnya kepemilikan khusus yang yang berikutnya dikatakan mushtarakah. Apa itu? Kepemilikan terhadap barang, kepemilikan dalam barang tersebut mushtarakan baina itsnaini. Kepemilikan di dalam milkiyatul khassah mushtarakah adalah berserikat antara dua orang atau lebih daripada sebab-sebab kepemilikan. Contohnya adalah pembelian, hibah, wasiat, warisan, au biaqdin, au syirka, atau gara-gara akad syirka. Akad kerjasama atau syirk, kemitraan. Wal milkiyatul khassatul mushtarakah takunu musya'atan baina syuraka bihaytsu yadkhulu nasibu kulli syarikin ila kulli juz'in min ajza'il malil mushtarak mahma kana dhalikal juz' kabiran aw saghiran. Wadzalika kama yamliku insanun nisfa darin aw rub'a mazra'atin aw thuluth sayyara wa nahwi dzalik.
Wa bi muqtada hadza asy-syuyu' yakunu kullu juz'in aw dzurratin minal mal mushtarak ghairu makhsusin bi ahli syuraka bal tata'allaqu milkiyatu jami'i syuraka bihi. Lian al-hissah asy-syai'ah yastahmu as-sari ila kulli juz'in min ajza'il mal mushtarak. Kepemilikan khusus yang berserikat adalah yang dikatakan di sini gara-gara sebab-sebab kepemilikan, contohnya adalah membeli, hibah ataupun wasiat atau mewariskan, atau gara-gara akad syirkah, akad kemitraan. Sehingga konsekuensinya al-milkiyatul khasal mushtarakah, kepemilikan khusus yang berserikat banyak, ini dikatakan musya'atan. Apa yang musya'an tersebut menyeluruh, semuanya dapat. Di antara serikat-serikat tersebut kagak ada misalnya sebelah kiri hanya milik fulan, ataupun bagian depan hanya milik fulan. Semuanya itu milik bersama yang tidak bisa dikatakan cuman itu milik bersama, cuman tidak bisa dikatakan bercampur, semuanya merata. Ben syuraka, sehingga yang dikatakan yadkhulu nasibu kulli syarikin. Porsi setiap mitra bercampur dengan porsi yang lain daripada bagian-bagian kepemilikan tersebut. Apakah sedikit ataupun banyak. Seperti misalnya seorang memiliki setengah rumah, ataupun seperempat lahan tanah, ataupun sepertiga mobil. Saya memiliki sepertiga mobil misalnya. Mobil ini milik 3 orang, atau 4 orang, atau 5 orang. Maka tidak bisa dikatakan kepemilikan saya dari sepertiga mobil tersebut bagian depannya saja, ataupun bagian belakangnya saja, ataupun bagian tengah. Tapi ini yang dikatakan musya'. Dan ketika kita berbicara musya', konsekuensinya disebutkan wa miqtada hadzal syuyu', gara-gara konsekuensi daripada musya' tersebut, kepemilikan bersama yang menyeluruh, yakunu kullu juz'in, setiap bagian daripada harta yang dimiliki tersebut tidaklah ghairu makhsusin, bukan menjadi kekhususan salah satu mitra, tapi tata'allaqu milqiyatu jami' syuraka, berhubungan dengan kepemilikan seluruh mitra. Karena apa? Karena yang namanya disebut dengan hissah syai'ah, sebuah porsi yang menyeluruh ataupun menghimpun semuanya, adalah bagaikan saham as-sa', sebuah saham kepemilikan yang berlaku kepada seluruh bagian pada objek yang dimiliki secara bersama. Min ajza'il malil mushtarak. Wal milkiyatul mushtarakatu qad tusbihu mustaqillatan bil qismah haitsu yazulu syuyu' minal milk biha wa tusbihu milkiyata kulli wahidin fi hissati mutamayyizah wa kadzalika yusbihul malul mustaqil mushtarakan bi khaltil amwal wa ikhtilatiha bi aqdi syirkatil amwal aw bil irth. Kemudian milkiyatu mushtarakah itu bisa jadi dirubah menjadi mustaqillah, independen. Tidak syuyu' lagi. Dengan cara apa? Bil qismah, dengan cara dibagi-bagi di porsi. Kecuali kalau tadi syuyu'nya tersebut ataupun musya'nya tersebut dihilangkan dengan cara dibagi. Berempat ditentukan. Ini bagian depan milik fulan, milik alan, dan semisalnya. Wa tusbihu milkiyatu kulli. Setiap mitra di situ berbeda, tidak bercampur, tidak bergabung. Jadi berbeda mutamayiz. Begitu juga sebuah harta yang dikatakan khusus, mustaqil, mushtarakan, bisa menjadi harta yang berserikat. Dengan cara apa? Dicampur. Waqtilatiha, dengan bikhaltil amwal, waqtil, dengan dicampur dengan sebuah akad syirkatul amwal, ataupun dengan gara-gara bil irs. Wa mahallul milkiyatul khasah hiyal malul mamluk wal malul mubah ba'da ihrazihi. Objek daripada kepemilikan khusus adalah al-malul mamluk, harta yang dapat dimiliki ataupun harta yang boleh dimiliki setelah dikuasakan. Wal malul mahjur, begitu juga harta yang diboikot ataupun dicegah. Ba'da raf'is sifatil hajar, setelah diangkat karakter ataupun penghalangan hajar tersebut, pencegahan tersebut. Fal malul mamluk wa ma dakhala tahta milkin khas, yang namanya harta dimiliki dialah yang masuk dalam kepemilikan khusus. Fa hadza wal aslu fil amwal, inilah asalnya di dalam harta. Li'annal mal bi tabi'atihi qabilun litamalluk wa tamlik biturukil masyru'ah, karena harta karakternya adalah dapat dimiliki dan dapat dimilikkan. Qabilun litamalluk wa tamlik, dengan cara-cara yang masyru'ah, dibolehkan. Wa amal malul mubah fa huwa ma laysa fil asli milkan li ahad. Sedangkan harta yang dikatakan mubah
Jadi ada harta mamluk dan harta mubah. Harta mamluk dapat tadi dimiliki dan dimilikan, sedangkan harta mubah yang dikatakan harta mubah adalah dia bukan secara asal, laisa fil asli mulkan li ahdin. Dia bukan milik seorang pada asalnya. Contohnya air, di tempat airnya tersebut, di mata airnya, wasaidul barri wal bahri wasjaril bawadi wa thamariha, kemudian memburu di daratan ataupun di lautan, pohon-pohon dan buah-buahannya, fala tadkhulu fil milk, maka dia tidak dimiliki kecuali setelah dikuasai illa ba'da ihraziha. Wa mal malul mahjur, sedangkan harta yang dikatakan mahjur, diboikot, dicegah dari pemiliknya, fa huwa ma hadhar syari urudal milkiyatil khasa alaihi wa juraqabati 'anit tadawul, adalah sebuah harta yang dikatakan syariat melarang kepemilikan khusus terjadi kepada harta tersebut, ataupun yang dikatakan dilarang untuk barang tersebut tersirkulasi, terputar. Li'annahu, kenapa? Imma mauquf, harta yang mudah diboikot, atau harta yang difokuskan yang gara-gara dia diwakafkan ala jihatil khair, kepada lembaga-lembaga kebaikan. Wa imma li'annahu mukhassasun lil masailil 'am, atau gara-gara dia dikhususkan untuk kepentingan umum, katuruqat wal bihar wal masajid wal maqabir wa ghairi dzalik. Misalnya buat jalan, buat laut, kemudian buat masjid, dan buat apa yang dikatakan kuburan dan semisalnya. Fala yajuzu wuqu'ul milkiyatil khassati 'alaiha, maka tidak boleh kepemilikan personal individu terjadi kepada barang yang dikatakan mahjur, yang udah difokuskan ataupun dilokalisasikan untuk tempat-tempat kebaikan tersebut, illa idza rufi'at ad-daulatu anha sifat al-hajar, yang dibekukan ataupun harta yang dibekukan, harta disitaan tersebut mungkin, kecuali kalau misalnya pemerintah menghilangkan sifat daripada hajar tersebut untuk kepentingan umum, kama idza hawilat tariq fastaghna an mawqi'il asli fayubahu linnas. Misalnya kalau terjadi perubahan jalan, maka tidak dibutuhkan lagi, maka dibolehkan untuk orang untuk memilikinya. Ini ketika kita berbicara al-milkiyatul khas al-fardiyah. Yang berikutnya al-milkiyatul 'amah al-jama'iyyah. Pembagian kepemilikan yang kedua dari bi'tibaril malik, dari perspektif pemiliknya adalah pemilikan umum yang dikatakan jama'iyyah. Apa artinya? Al-milkiyatul 'amah al-jama'iyyah hiyal milkiyatul lati yakunu sahibuha majmu'ul ummah, fayakunul mal mukhassasun limaslahati umumin nas wa manafi'ihim wa la yaqa'u 'alaiha al-milkul khas al-munfarid. Kepemilikan umum jamaiyah adalah kepemilikan yang pemiliknya seluruh umat. Tidaklah harta tersebut menjadi harta tersebut memang dikhususkan untuk kemaslahatan seluruh manusia dan kemanfaatannya. Tidak bisa menjadi objek kepemilikan khas, kepemilikan individu yang khusus. Walastabaddu bihi fardun wahid aw afradun muayyanin sawa'un kana ardan aw binan aw naqdan aw urudha tijaratin aw ghair dzalik misal amlaki baitil mal. Maka tidak bisa dimiliki menjadi kewenangan individu ataupun beberapa individu, apakah objeknya ini adalah tanah ataupun bangunan ataupun misalnya uang ataupun barang-barang dagangan ataupun yang semisalnya seperti harta ataupun aset yang dimiliki oleh Baitul Mal. Wal marafiqul amma, dan fasilitas umum, wal hima wa takhsis. Hima di sini diartikan di dalam kurungnya adalah menghususkan juz'un minal ard al mawad kamar'a lil hayawanat, menghususkan sebagian daripada harta yang atau lahan yang mati tersebut sebagai tempat menggembalanya buat hewan-hewan. Wasawafi, apa itu sawafi? Mastafahal imam minal aradil maftuha di baitil malil muslimin. Sawafi adalah yang dipilih oleh penguasa imam daripada lahan yang ataupun daerah-daerah yang telah dikuasai untuk menjadi baitil malil muslimin, harta untuk baitil malil muslimin. Wal aradil mauqufa ala jihatil khair wa ghairi dzalik, dan lahan-lahan yang dimakafkan untuk tujuan kebajikan dan yang lain. Wala yakhfa anna al-milkiyatal khassa qad tasiru milkiyatan 'amah kama law waqafa syakhsun aqarahu ala jihatil khair aw intaza'at ad-dawlatu ardahu
jabran lil maslahatil 'amah linsya'i tariqin 'amin aw tawsi'ati masjidin aw maqbaratin. Dan tidak lupa, tidak wala yakhfa, dan tidak sunyi ataupun yang kita ketahui dan juga sudah dapat kita ketahui juga bahwasanya kepemilikan khusus bisa berubah menjadi kepemilikan umum. Contohnya kalau seorang memiliki aset lahan, dia punya tanah, diwakafkan untuk kebaikan. Atau pemerintah mencabut hak paksa gitu kan, intaza'atid daulatu ardahu, atau harta tersebut, tanah yang dimilikinya oleh pemerintah diambil, tentunya dengan diganti. Harus ganti untuk apa? Kepentingan umum. Misalnya gara-gara jalan, ataupun perluasan masjid, ataupun kuburan dan semisalnya. Kama annahu qad tasirul milkiyatul 'amatu milkiyatan khassah. Dan bisa jadi sebaliknya. Kepemilikan jamaah, kepemilikan umum bisa menjadi kepemilikan khusus. Izaqtadat maslahatul ummati. Kalau misalnya, nah di sini. Apa mungkin yang kita katakan misalnya dalam istilah sekarang privatisasi. Kalau misalnya dibutuhkan, kalau misalnya kemaslahatan itu menuntut adanya maslahat demi kemaslahatan, khas-khasatu ba'dil amlakil 'ammah, privatisasi sebagian kepemilikan umum, au istibdal ba'di ayanil waqf, ataupun merubah mengganti sebagian daripada objek wakaf dengan biba'dil a'yanil khassah, menjadi kepemilikan yang dikatakan khusus. Hadza billahi taufiq. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah selanjutnya kita akan lanjutkan membaca asbab iktisabil milkiyah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadza billahi taufiq.